Tes ya, mungkin suara saya terdengar ya. Ya, kita kali ini akan bahas tentang Introduction Cloud Computing. Ya, kita coba presentasi. Oke. Introduction Cloud Computing. Nah, ini kontak ya, bisa di-search aja. Introduction Cloud Computing. Cloud computing memberi kita sarana yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi sebagai utilitas atau utility melalui internet. Ini memungkinkan kita untuk membuat, mengkonfigurasi, dan menyesuaikan apli secara online. Dengan cloud computing, pengguna dapat mengakses sumber basis data melalui internet dari mana saja selama mereka membutuhkannya tanpa mengkhawatirkan pemeliharaan atau pengelolaan sumber daya yang sebenarnya. Maksudnya dengan cloud computing kita bisa mengakses sumber maksudnya pemrosesannya ya. Jadi kita bisa akses sumber dayanya gitu tanpa kita harus melihara server lah, mengkhawatirkan listriknya bagaimana lah, tanpa nyiapin tempat servernya gimana lah. Nah, ini kita sudah simple ya. Kita tinggal menggunakan cloud computing agar tidak ribet lagi lah intinya ya. Apa itu cloud ya? Istilah cloud mengacu pada jaringan atau internet. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa cloud adalah sesuatu yang hadir di lokasi yang jauh. Cloud juga dapat menyediakan layanan melalui jaringan, yaitu jaringan public atau jaringan private, yaitu WAN atau Wide Access Network, LAN, local local area network, atau VPN, Virtual Private Network. Aplikasi seperti email, web conference, manajemen hubungan pelanggan atau CRM semuanya berjalan di cloud. Ya, jadi kita tinggal akses, misalkan web service, kita tinggal akses, setting-setting, beres gitu, tinggal digunakan oleh pelanggan gitu ya. Kita next. Nah, jadi apa sih artinya cloud computing? Kalau tadi kita bahas baru cloud ya. Nah, sekarang apa itu cloud computing? Cloud computing mengacu pada memanipulasi, mengkonfigurasi, dan mengakses aplikasi secara online. Ini menawarkan penyimpanan data online, infrastruktur, dan aplikasi. Ingat ya, penyimpanan data online, infrastruktur, dan aplikasi. Kalau infrastruktur berarti kita bisa kontrol server misalkan, nah, itu kita bisa. Atau aplikasi yang ada di cloud computing, kita bisa kontrol. Cloud computing adalah kombinasi sumber daya komputasi berbasis perangkat lunak dan perangkat keras yang dikirimkan sebagai layanan jaringan. Jadi, sumber daya perangkat lunak atau perangkat keras dikirimkan sebagai layanan jaringan. Jadi kita bisa akses sumber daya perangkat lunak atau perangkat keras itu lewat internet atau lewat jaringan ya. Jadi nanti mungkin ini masih belum kebayang. Nanti kita akan lihat gambar yang sebenarnya bagaimana sih caranya gitu ya. Cloud Computing Architecture. Nah, sebenarnya arsitekturnya simple aja ya sebenarnya. Jadi di sini, nah sini ya, ini adalah internetnya ya. Ini internetnya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat kita. Ini banyak ya orang yang pakai cloud computing contohnya. Ini ada banyak orang yang pakai. Mereka mengakses yang ada di internet ya, cloud computing. Dia bisa akses data, ya, data storage, atau akses aplikasi, atau akses infrastruktur. Ya, nanti kita akan bahas tipe-tipenya. Jadi intinya semua orang-orang ini atau kita ya, kita sendiri kita bisa akses sumber daya yang ada di internet tadi. Baik data, aplikasi, infrastruktur apapun itu ya. Seperti itu. Konsep dasarnya ada layanan dan model tertentu yang bekerja di belakang layar yang membuat komputasi awan layak dan dapat diakses oleh pengguna akhir. Berikut adalah model kerja untuk komputasi awan.
Yang pertama, ada deployment model. Yang kedua ada service model. Yang pertama kita akan pelajari apa itu maksudnya deployment model. Deployment model. Deployment model menentukan jenis akses ke cloud ya, yaitu bagaimana cloud itu berada gitu. Cloud dapat memiliki salah satu dari keempat jenis akses, yaitu cloud public atau public cloud ya, atau private cloud, terus ada hybrid cloud, dan ada community cloud. Kita akan bahas satu-satu. Nah, public cloud. Public cloud memungkinkan sistem dan layanan mudah diakses oleh masyarakat umum. Contoh public cloud itu mungkin kurang aman ya katanya, karena keterbukaannya. Mungkin kalau kita bisa baik untuk menjaga keamanannya itu bisa aman, meskipun tidak 100% ya. Nah, misalkan email ya, atau web juga itu masuknya cloud. Terus mungkin server publik ya, yang ke-expose, nah itu bisa kurang aman gitu ya. Nah, ada juga yang namanya private cloud. Private cloud memungkinkan sistem dan layanan dapat diakses dalam suatu organisasi. Ini menawarkan peningkatan keamanan karena sifatnya yang private. Jadi, cara kita nge-akses cloud private ini pun beda ya. Jadi kita harus pakai VPN lah, kita harus pakai inilah, pakai itulah. Harus pakai IPsec FortiGate lah misalkan. Nah, kita itu cara mengaksesnya. Jadi kita bisa pakai VPN agar bisa satu jaringan dengan private cloud ya. Nah, itu untuk private cloud. Kalau cloud community, itu memungkinkan sistem dan layanan dapat diakses oleh sekelompok organisasi. Jadi mirip-mirip sama yang private, tapi ini mah banyak yang akses ya, yang aksesnya itu banyak gitu ya. Nah, kalau hybrid cloud sendiri adalah campuran dari cloud public dan private. Namun, aktivitas penting dilakukan menggunakan cloud private atau cloud pribadi, sedangkan aktivitas biasa dilakukan menggunakan cloud public. Contohnya, misalkan web apa ya? Misalkan web kesehatan gitu ya, atau web rumah sakit. Nah, kalau informasi-informasi tentang penyakit ini, penyakit itu, misalkan, atau informasi COVID, berapa orang yang terinfeksi, misalkan ya. Nah, itu bisa menggunakan cloud public karena untuk informatif bagi orang-orang yang mengakses cloud public. Nah, kalau private cloud, misalkan data-data pasien, nah itu ya kan confidential ya, jadi tidak bisa langsung diekspos gitu. Jadi kita bisa gunakan cloud private untuk data pasien dan cloud public untuk informasi-informasi seperti penyakit COVID dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi, yang pertama ada deployment model, yang kedua ada service model. Nah, service model adalah model referensi yang mendasari cloud computing. Ini dapat dikategorikan menjadi tiga model layanan dasar ya, seperti yang tercantum di bawah ini. Ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service. Ya. Yang pertama kita akan akses, maksudnya apa sih IaaS ya? Yang pertama, IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, IaaS ini adalah pengiriman infrastruktur teknologi sebagai layanan terukur sesuai permintaan. IaaS menyediakan akses ke sumber daya fundamental seperti mesin fisik, mesin virtual, penyimpanan virtual, atau EC2 ya kalau di AWS, dan lain-lain. Nah, ini biasanya ditagih berdasarkan penggunaan lingkungannya, virtual, multi-tenant, atau mungkin multi penyewa ya, dan dapat digabungkan dengan layanan terkelola untuk OS dan dukungan aplikasi. Jadi misalkan kita mau sewa VPS. Nah, sewa VPS tuh sewa server ya. Berarti kita harus tahu dong cara akses servernya bagaimana, cara pemeliharaannya gimana. Karena kita yang mengatur infrastruktur as a service-nya ini. Nah, kita atur servernya gitu ya. Dan kita mau install OS apa gitu ya. Mau diinstal sekalian aplikasi apa gitu ya. Itu bisa didukung. Untuk OS misalkan kita mau beli server di Amazon ya misalkan, atau AWS. Atau di GCP, atau di CloudKillat, atau di DigitalOcean, atau di Alibaba Cloud. Nah, itu banyak ya untuk platform-platform yang menyediakan penyewaan infrastructure as a service.
Oke, untuk contohnya, nah ya as example ini banyak ya. Ada Opsecure, Entity Communication, Gogurt, Terremark, Pilzart, AT&T, ada banyak. Nah, yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. PaaS menyediakan lingkungan runtime untuk aplikasi, alat pengembangan, penerapan, dan lain-lain. PaaS menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendukung siklus hidup lengkap dalam membangun dan menyampaikan aplikasi layanan web sepenuhnya dari internet. Biasanya aplikasi harus dikembangkan dengan platform tertentu. Nah, jadi contohnya mirip-mirip kayak hosting lah ya. Misalkan hosting, kita harus bikin webnya itu PHP gitu. Nggak boleh misalkan menggunakan Python, Ruby on Rails, dan lain-lain ya. Nah, itu kadang kita harus ngikutin aturannya si platform gitu ya. Lingkungan multi-tenant, arsitektur multi-tier, sangat scalable ya. Jadi enak lah kalau untuk dashboard dan lain-lain ya. Nah, untuk contoh Amazon Web Service, Azure, Salesforce, Joyent, Rackspace, Tera. Nah, nanti mungkin bisa di-search. Mungkin ini juga misalkan masuk ya Firebase. Nah, itu masuknya platform as a service ya. Bisa masuk platform as a service. Yang terakhir ada SaaS atau Software as a Service. SaaS memungkinkan pengguna aplikasi perangkat lunak sebagai layanan untuk pengguna akhir. SaaS adalah metodologi pengiriman perangkat lunak yang memberikan akses multi penyewa berlisensi ke perangkat lunak dan fungsinya dari jarak jauh sebagai layanan berbasis web. Biasanya ditagih berdasarkan penggunaan, lingkungan multi dan arsitektur sangat scalable. Ini mirip-mirip kayak Facebook ya, contohnya Facebook, Gmail, mungkin yang berbayar tuh apa ya, email yang sangat aman gitu, ada namanya saya lupa. Nah, ini untuk contoh-contohnya ada NetSuite, Postini, dan lain-lain. Nah, do you use the cloud ya? Apa Anda menggunakan cloud? Ya, apakah Anda menggunakan cloud? Ya, Dropbox, SkyDrive, Gmail, Facebook, LinkedIn, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali ya. Jadi inilah cloud. Nah, mungkin di sini kita akan coba untuk jabarkan ya. Jadi keuntungannya kita menggunakan cloud computing itu biaya komputer lebih rendah ya, biaya komputernya lebih rendah ya. Terus ini harusnya di bawah. Terus ada peningkatan kinerja, pengurangan biaya perangkat lunak, pembaruan perangkat lunak instan ya, tinggal klik upgrade otomatis gitu. Terus kompatibilitas format dokumen yang ditingkatkan ya, kapasitas penyimpanan tidak terbatas, keandalan data ditingkatkan, akses dokumentasi universal, ketersediaan versi terbaru, kolaborasi grup yang lebih mudah ya, independensi perangkat. Nah, kekurangannya sendiri membutuhkan koneksi internet yang konstan ya, tidak berfungsi dengan baik jika koneksi kecepatannya rendah. Koneksi internetnya rendah. Fiturnya mungkin terbatas karena mungkin ada yang harus bayar ya. Bisa lambat juga kadang-kadang. Terus data yang disimpan bisa hilang karena data kita disimpan di mereka ya. Data kita disimpan di tempat mereka. Nah, otomatis kalau ada bencana atau apa, meskipun ada backupan, tiba-tiba ada bencana dua data centernya. Nah, itu data kita bisa hilang. Data yang disimpan mungkin tidak aman ya, karena bisa diakses oleh orang-orang di sana ya. Mungkin karena meskipun ada privacy and policy peraturan yang diterapkan, nah, tapi mungkin saja itu tidak aman ya, karena orang-orang di sana bisa akses data itu. Seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang cloud storage. Ini cara menggunakan yang mudah ya. Buat akun nama pengguna dan kata sandi. Terus data ada di akun yang ada di cloud ya. Jadi kita misalkan pakai Google Drive, kita daftar akun. Nah, kita bisa simpan data di situ ya. Nah, masuk komputer manapun dengan WiFi, terus temukan datanya gitu ya. Atau bisa unduh aplikasi berbasis cloud di komputer. Aplikasi ini ada di komputer Anda, terus simpan file ke aplikasi, nanti kalau terhubung ke internet dia otomatis sinkronisasi dengan yang ada di
aplikasi cloud-nya itu ya. Mau Dropbox, Google Drive, dan lain-lain. Ada sangat banyak sekali. Ya, mungkin itu untuk cloud introduction, cloud computing. Mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau public chat.